وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwafillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan waktu. Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ujian-ujiannya pasti mengandung hikmah-hikmah yang besar. Di setiap hal-hal yang tragedi-tragedi yang mungkin menyedihkan hati kaum muslimin dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Namun yakini di balik itu semuanya ada hikmah besar. Ada hal besar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan orang-orang mukmin itu hidupnya sia-sia, tidak akan menjadikan orang-orang beriman itu mati dalam keadaan hidup dan mati di dalam keadaan yang tidak bermakna. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bai'atul Ridwan, setelah prosesi bai'at ini, yang dimana kita menyadari bahwa umat Islam berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, baiat untuk siap mati, baiat untuk bersedia untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut hak, menuntut balas atas Uthman bin Affan yang diisukan pada saat itu mati dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap Quraisy setelah mereka mendengar tentang baiat ini? Ketika sebagian orang-orang Quraisy menyadari akan adanya baiat ini, mereka pun ketakutan. Sebagian orang-orang bijak dari orang-orang Quraisy berinisiatif untuk membuka opsi perdamaian. Namun sebagian lagi mereka tidak begitu. Mereka malah mengambil itu sebagai sebuah kesempatan untuk berperang, untuk memunculkan, menyalakan api peperangan antara mereka dengan kaum muslimin. Maka sebagian di antara mereka berusaha untuk masuk, ya, mereka sebagian orang untuk masuk ke kalangan umat Islam untuk membuat masalah di antara mereka, ya, untuk mencoba membunuh atau menangkap. Itu yang diupayakan oleh sebagian orang-orang musyrikin Quraisy. Maka keluarlah 80 orang kurang lebih dengan bersenjata. Mereka menuju di mana Nabi SAW berada pada saat itu di Jabal Tan'im. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam kaum muslimin untuk menangkap di antara mereka atau membunuh mereka di saat kelalaian umat Islam pada saat itu. Namun subhanallah, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an, yang merupakan yang diberi amanat untuk memimpin kaum muslimin, pasukan umat Islam, menjaga kaum muslimin yang ada pada saat itu, menyadari akan hal ini. Maka ke-80 orang itu semuanya ditangkap oleh Muhammad bin Maslamah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu an, mereka datang menyerbu kami 80 orang itu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat semuanya buta. 80 orang itu tiba-tiba semuanya tidak bisa melihat. Maka mereka terdiam di tempatnya. Dan kemudian ditangkaplah oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an dan kaum muslimin yang lainnya. Ketika mereka semuanya ditangkap, dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada 80 orang tersebut, hal ji'tum fi ahdi ahadin, atau hal ja'ala lakum ahdun amanan? Apakah kalian datang karena ada komitmen dan janji dengan seseorang untuk melakukan hal ini? Ada rencana di balik ini? Atau kalian mendapatkan jaminan keamanan dari seseorang? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Ini inisiatif kami, 80 orang tersebut. Maka kemudian Nabi SAW pun melepaskan mereka dan memaafkan mereka.
dengan harapan supaya terjadi perdamaian. Dengan menunjukkan, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa 80 orang ini sudah sengaja mau menyerah, tapi tidak diapa-apakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyampaikan pesan kepada mereka bahwa kami datang bukan untuk berperang, tapi untuk perdamaian. Maka dalam hal inilah ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Fath ayat 24. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan tangan-tangan mereka dari kalian dan tangan-tangan kalian dari mereka terhadap mereka di lembah Mekah, ya, di lembah Mekah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kalian untuk menangkap mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga masing-masing kaum muslimin dan juga terhadap orang-orang musyrikin supaya mereka masing-masing terjaga dan menjaga dirinya supaya tidak saling membunuh. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah orang Quraisy melihat hal baik yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka mereka pun mengutus salah seorang utusan mereka yang bernama Suhail bin Amr. Bersama dengan Suhail ada Huwaitib ibn Abdul Uzza dan Mikraz bin Hafs. 3 orang ini diutus untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan misi temui Muhammad, ajak damai, dan janganlah perdamaian. Dan di antara konten perdamaian itu, janji perdamaian itu adalah dia tidak umrah tahun ini, umrahnya tahun depan. Ya, jangan sampai nanti bangsa Arab berbicara tentang kita dengan omongan yang jelek, dengan omongan yang negatif, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa memaksa orang Quraisy untuk membuat dia masuk tahun ini dengan sesuai dengan kehendak hatinya begitu saja. Jadi poin dari perjanjian itu adalah tidak umrah pada tahun tersebut, ya, tidak melaksanakan umrah pada tahun itu. Maka Suhail bin Amr pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW melihat Suhail datang, Nabi SAW bersabda, "Qad sahula lakum amrakum. Aradal qawmu sulha hina ba'athu hadzal rajul." Allah telah memudahkan urusan kalian, kata Nabi SAW. Mereka menginginkan perdamaian dengan mengutus orang. Maka Suhail pun menemui Nabi Muhammad SAW, duduk di hadapan Nabi SAW, berbicara, dan cukup panjang pembicaraan di antara mereka, di antara Nabi SAW dengan Suhail bin Amr dan orang-orang Quraisy. Dan di antara diskusi-diskusi itu, Nabi SAW menyampaikan kepada Suhail bin Amr, "Takhallu bainana wa bainal baiti fanatufu bi." Kata Nabi SAW, biarkan kami menunaikan ibadah umrah, kami mau tawaf di Ka'bah. Namun Suhail mengatakan, "Wallahi la tatahaddatsul Arabu anna ukhidna dughtatan." Demi Allah, jangan sampai orang-orang Arab mengatakan bahwa kami ini dipaksa oleh Muhammad sehingga engkau datang masuk tawaf semau-mau. Walakin dzalika minal 'amil muqbil. Kamu tidak boleh umrah tahun ini, tapi tahun depan. Ya, maka kemudian terjadilah beberapa kesepakatan dengan syarat-syarat perdamaian yang disepakati. Kita menyadari ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah bahwa poin-poin kesepakatan ini disampaikan dalam bentuk diskusi antara Nabi SAW dengan Suhail bin Amr. Setelah poin-poin itu disepakati, maka kemudian Nabi SAW memanggil juru tulis. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW adalah ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menuliskan poin-poin perjanjian tersebut. Nabi SAW bersabda, "Uktub, tulislah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Namun ketika Nabi menyampaikan seperti ini, Suhail mengomentari, "Ar-Rahman, fa wallahi ma adri mahi." Ar-Rahman siapa? Kami nggak tahu Ar-Rahman. Allah ya kami tahu, tapi Ar-Rahman siapa? Kami nggak tahu itu. Tapi tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Ya.
Kemudian umat Islam mengatakan, wallahi la taktubaha illa bismillahirrahmanirrahim. Sebagian kaum muslimin yang ada pada saat itu, mereka memaksakan diri dan mengatakan, tidak, tetap harus ditulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu permintaan mereka. Permintaan sebagian kaum muslimin. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi dengan mengatakan, uktub bismikallahumma. Tulislah dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah. Bismika Allahumma. Dengan namamu ya Allah. Itu yang ditulis. Nabi SAW mengikuti apa yang disebutkan oleh musyrikin Quraisy di dalam hadis. Di sini kita melihat ikhwafillah bahwa menulis bismillahirrahmanirrahim di dalam surat, termasuk juga surat perjanjian, komitmen, perdamaian, adalah sunnah. Namun ingat, bukan dalam surat pertanyaan. Seringkali di majelis-majelis ilmu, sebagian jamaah kajian ketika menulis surat pertanyaan kepada ustadznya ditulis bismillahirrahmanirrahim, ustadz saya begini dan begitu dan lain sebagainya. Ini merepotkan ustadznya. Ya, ini juga menyusahkan. Kenapa? Karena kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ayat Al-Quran. Yang ketika ada di situ, saya tidak boleh menyanyiakan begitu saja, kemudian mengambilnya dan membuangnya sembarangan. Harus membawa pulang, mengguntingnya, dan membakarnya setidaknya. Ya, demikian pula jika di undangan-undangan printed, ya, undang-undangan yang dicetak. Jika itu sifatnya adalah undangan yang memang cuman hanya untuk sekedar menginformasikan waktu pernikahan atau acara-acara momen yang lainnya, tidak perlu menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tahu, Anda tahu bahwa undangan itu bukan untuk sesuatu yang disimpan. Diketahui waktu dan skedulnya, setelah itu ya dibuang begitu saja. Nah, ikhwafillah, kita harus memuliakan kitabullah, memuliakan Al-Quran, memuliakan ayat-ayatnya. Kita marah ketika ada orang yang menghinakan Al-Quran. Namun ketika hal ini terjadi di antara kita, kita diam saja. Ya, dan bahkan pelaku penghinaan itu, na'udzubillah, adalah sebagian dari kita. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi pun menyepakati, tulislah bismikallahumma. Jadi dengan namamu, Allahumma, ya Allah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abu Thalib, "Hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah Suhail bin Amr." Kata Nabi, tulislah wahai Ali, inilah perdamaian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Kata Nabi SAW seperti itu. Kemudian Suhail mendengar itu, dia mengomentari lagi, "Wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadatnaka 'anil bait wala qatalnak." Kalau kami tahu bahwa engkau utusan Allah, kami tidak menghalangimu dari tawaf keliling Ka'bah, dan pula kami tidak akan memerangimu. Kata Suhail bin Amr, "Walakin uktub ismaka wa isma abik." Tapi tulislah namamu dan nama ayahmu, yaitu Muhammad bin Abdullah. Nabi SAW pun menjawab, "Wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni." Demi Allah, aku adalah benar-benar utusan Allah walaupun kalian mendustakan. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, "Umhuhu." Wahai Ali, hapus tulisan Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Hapus tulisan Rasulullah. Namun Ali dalam hal ini mengatakan, wallahi la amhaha. Tidak ya Rasulullah, demi Allah saya tidak mau menghapus. Ya. Kata Ali bin Abu Thalib, wallahi Rasulullah. Huwa wallahi Rasulullah. Wa in raghima anfuk. La wallahi la amut. Demi Allah, Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Saya tidak akan hapus tulisan Rasulullah walaupun kamu nggak suka. Kata Ali bin Abu Thalib kepada Suhail bin Amr. Kemudian Nabi SAW pun ketika melihat bahwa Ali bersikukuh tidak mau menghapus tulisan Rasulullah, Nabi SAW pun bersabda, "Arini makanan." Tunjukkan yang mana tulisan Rasulullah. Maka Nabi SAW pun ditunjukkan mana tulisan Rasulullah, famahaha biyadihi syarifah. Maka beliau menghapus dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Dengan tangan beliau yang mulia, beliau menghapus sendiri tulisan Rasulullah SAW.
Dan kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Amma inna laka mithlaha satatiha wa anta mubbar." Kamu akan mengalami peristiwa yang serupa, wahai Ali, dan kamu akan mengalami itu dan kamu sangat terpaksa. Kata Nabi SAW. Ini terjadi nantinya di masa perjanjian dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika utusan dari Ali diminta untuk menurunkan gelar Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya, untuk menurunkan gelar itu, menghapus dan tidak mencantumkan gelar Amirul Mukminin di dalam perjanjian itu. Ya, Nabi SAW menyampaikan, kamu akan mengalami yang serupa, wahai Ali, dan kamu akan menyetujuinya dengan sangat terpaksa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, setelah Ali selesai menulis poin-poin ini, Nabi SAW memanggil saksi-saksi dari kaum muslimin. Dipanggillah saksi-saksi untuk itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muhammad bin Maslamah, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka inilah saksi-saksi perjanjian itu dari kalangan umat Islam. Adapun saksi-saksi dari kalangan orang-orang musyrikin adalah Huwaitib bin Abdul Uzza dan Mikraz bin Hafiz. Perjanjian itu dengan poin-poin perjanjiannya ditulis dalam 2 kopi. 1 kopi di tangan Nabi SAW, 1 kopi lagi di tangan orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan bagaimana mereka di zaman itu sudah memiliki keluhuran peradaban di dalam bagaimana kepemahaman mereka, bagaimana komitmen mereka terhadap perjanjian-perjanjian yang terjadi di antara mereka. Di antara hikmah-hikmah besar kenapa Islam diturunkan di kota Mekah dan diturunkan di Arab adalah diantaranya adalah karena mereka bangsa Arab ini sangat memegang terhadap komitmen dan janji. Mereka tidak mudah untuk berkhianat. Mereka ketika mengatakan sesuatu, maka mereka komit dengan apa yang mereka sampaikan. Walaupun mereka dalam konteks pada saat itu adalah masih kafir. Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, apa saja poin-poin perjanjian? Apa saja poin-poin perjanjian itu? Poin-poin perjanjian itu disebutkan di antaranya yang pertama, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau harus pulang tahun itu, tidak boleh masuk kota Mekah. Ya, dan tahun depan beliau boleh datang ke kota Mekah beserta kaum muslimin, tinggal di sana selama 3 hari. Mereka hanya boleh membawa senjata kebutuhan seorang musafir, yaitu senjata yang biasa ditempelkan atau diikatkan bersama dengan tempat minum. Dan Quraisy menjamin keamanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Mereka selamat dari gangguan orang-orang Quraisy selama 3 hari di kota Mekah tersebut untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian, poin perjanjian yang kedua adalah sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, 10 tahun. Di mana semua dijaga keamanannya, masing-masing menjaga satu dengan yang lainnya untuk tidak saling menyakiti, untuk tidak berperang satu dengan yang lain. Kemudian, poin yang ketiga, barang siapa yang ingin untuk bergabung dengan perjanjiannya bersama Nabi Muhammad SAW, ingin bergabung dengan kubunya Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia bersama Nabi SAW. Dan barang siapa yang ingin bersama Quraisy dan perjanjian mereka, maka dia bergabung bersama mereka. Artinya, siapapun suku yang ada di luar Quraisy, di luar kaum muslimin, yang bergabung kepada salah satu dari 2 kelompok ini, umat Islam atau Quraisy, maka dia menjadi bagian salah satu dari mereka. Artinya, jika ada yang mengganggu salah satu dari koalisinya kaum muslimin yang dilakukan oleh sebagian dari koalisinya orang-orang Quraisy,
maka itu sama seperti mengganggu kaum muslimin. Demikian pula sebaliknya. Jika ada dari koalisinya Quraisy terganggu oleh sebagian dari koalisinya kaum muslimin, maka itu seperti menyakiti Quraisy. Ya, ini sebagai bentuk pengkhianatan di dalam sebuah perjanjian. Maka suku Khuza'ah pun bergegas mengatakan nahnu ma'ak di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suku Khuza'ah mengatakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi. Dan kemudian Banu Bakar mereka mengatakan tidak, kami bersama Quraisy. Ya, kami bersama Quraisy. Terjadi seperti itu. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Disebutkan. Di poin yang keempat, bahwa siapapun yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dari sahabat beliau, tanpa izin walinya, harus dikembalikan ke wali. Dan sebaliknya, jika siapapun dari pihak Nabi Muhammad SAW mendatangi Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Ini syarat yang paling berat bagi umat Islam. Jadi kalau ada dari Quraisy bergabung, artinya melarikan diri dari Mekah misalnya, bergabung kepada Nabi SAW dan kaum muslimin, maka harus dikembalikan lagi ke Mekah. Namun sebaliknya, jika ada dari kaum muslimin yang pergi kepada orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah, misalnya dari Madinah ke Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ya, ini syarat yang paling berat bagi umat Islam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kelima, bahwa kita sama-sama terbuka, sama-sama jujur, sama-sama menjaga komitmen di dalam perjanjian ini. Tidak ada tipu menipu, tidak ada bohong membohongi, dan tidak ada khianat mengkhianati. Ini di antara poin-poin perjanjian tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika poin-poin ini sedang ditulis, tiba-tiba datanglah Abu Jandal bin Sahal bin Amr bin Suhail bin Amr. Suhail bin Amr, pihak negosiatornya Quraisy, ini tokohnya orang Quraisy. Anaknya Suhail namanya Abu Jandal. Yang ini adalah kaum muslimin, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang disiksa oleh ayahnya sendiri dengan dirantai dan diikat. Ya, dengan dirantai dan diikat. Sedang komitmen ini sedang terjadi, Abu Jandal ini datang dengan masih terantai tubuhnya, ya, dengan jalan yang tertatih-tatih, ya, dia berlari dan melemparkan dirinya di antara umat Islam yang sedang ngumpul pada saat itu. Ketika Suhail bin Amr melihat anaknya ini, melihat Abu Jandal, dia marah dan menempeleng wajah anaknya dan menyeret anak tersebut. Ya, dengan mengatakan, ya Muhammad, hadza awwalu ma uqadhika alaihi an taruddahu ilayya. Wahai Muhammad, ini adalah orang pertama yang saya tuntut dari perjanjian antara kita, yaitu yang lari dari kami ke kamu harus dikembalikan ke kami. Kata Nabi SAW. Padahal itu poin-poin perjanjian sudah disepakati, tapi belum tercatat. Nabi SAW menyampaikan, Inna lam naqdil kitab ba'd. Kita belum tuntas nulis perjanjian ini. Kata Nabi SAW, belum tuntas perjanjiannya. Kemudian Suhail ngotot. Dia mengatakan, Fawallahi idhan lam usalihka ala syai'in abadan. Kalau kamu tidak sepakat dengan ini, tidak ada perjanjian sama sekali. Batal, semuanya batal. Ya, karena dia sangat tersinggung. Putranya yang memang diikat oleh dia karena beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul dengan tangan terikat dan ingin kembali bersama kaum muslimin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Suhail bin Amr, Fajizhuli, sudahlah. Untuk ini pengecualian saja, berikan untukku, untuk Abu Jandal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Suhail mengatakan, ayahnya Abu Jandal mengatakan, Wallahi ma mujizi, ma'ana bimujizihi ilaih. Saya tidak mau memberikan anakku kepadamu. Tidak, saya tidak akan lepas. Bala, if'al. Kata Nabi, lakukan. Kata Rasulullah, ma'ana bifa'il. Saya tidak akan melakukan. Ya, saya tidak akan melakukannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Suhail ketika
sedang berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang poin-poin perjanjian ini, datanglah putranya Abu Jandal dengan tangan yang terikat, dengan melemparkan dirinya dan ingin kembali kepada umat Islam, ingin dibawa pulang ke kota Madinah. Kemudian Suhail mengatakan, ya Muhammad, qad lajjatil qadhiyatu baini wa bainaka qabla an ya'tiyaka hadza. Ya. Dia mengatakan bahwa perjanjian antara kita hampir clear sebelum datangnya orang ini, sebelum datangnya putranya maksudnya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, sadaqta, kamu benar. Kemudian berdirilah Suhail bin Amr menemui anaknya Abu Jandal itu dan menyeretnya dan menempeleng wajahnya. Ya, dan kemudian dibawa pulang, diantarkan kepada orang-orang Quraisy. Di saat itu, ikhwafillah, Abu Jandal teriak dengan suaranya yang lantang. Dia mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman. Ala tarawna ma qad laqit. Wa kana radhiyallahu an qad uziba adzaban syadidan fi sabilillah. Dia mengatakan, wahai umat Islam. Dia berteriak, wahai umat Islam, apakah aku harus dikembalikan kepada orang-orang musyrikin, sedangkan aku datang kepada kalian sebagai muslim? Apa kalian tidak melihat bagaimana sikap mereka terhadapku? Ya, ini teriakannya Abu Jandal di hadapan umat Islam, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dia disiksa dengan luar biasa karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Abu Jandal radhiyallahu anhu mengatakan, ya ma'syaral muslimin, ataruddunani ila ahli syirk fayaftinuni fi dini. Wahai umat Islam, apakah kalian mengembalikanku kepada orang-orang musyrikin sehingga mereka memfitnah agamaku, mereka menyiksaku karena Islam dan imanku? Di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya Aba Jandal, isbir wahtasib, fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustad'afina farajan wa makhraja. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaumi sulha fa'atainahum ala dhalik wa a'tawna alaihi ahdan wa inna lan naghdira bihim. Wahai Abu Jandal, sabarlah dan berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untukmu dan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin jalan keluar. Segera Allah akan memberikan jalan keluar terhadap kalian. Kami telah membuat perjanjian perdamaian dengan mereka, dengan orang-orang Quraisy. Dan kami telah menyepakati perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana mereka telah menyepakati perjanjian-perjanjian ini. Dan kami tidak akan mengkhianati perjanjian itu. Ikhwah fillah rahimani. Umar melihat peristiwa itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dengan kesalnya Umar melihat peristiwa ini, Umar lompat dari tempat duduknya. Dia mendatangi Abu Jandal, berjalan di sampingnya dengan mengatakan, isbir ya Abu Jandal, fa innama hum al-musyrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Sabarlah wahai Abu Jandal. Mereka ini orang-orang musyrik. Darahnya mereka seperti darah anjing. Kata Umar bin Khattab sambil mendekat kepada Abu Jandal dengan mendekatkan pedangnya Umar kepada Abu Jandal. Maksudnya Umar, tarik pedang ini, bunuh ayahmu. Maksudnya Umar adalah seperti itu kepada Abu Jandal supaya dia membunuh ayahnya Suhail bin Amr dalam hal ini. Niat maksud hatinya Abu Umar adalah seperti itu. Sebagaimana Umar menyampaikan, rajautu an ya'khudha as-sayfa wa yadriba bihi abahu. Saya berharap dia mengambil pedang ini dan menusuk ayahnya. Maksudnya Umar adalah seperti itu. Fadhanna ar-rajulu bi abihi fanafadhatil qadhiyah. Namun sayangnya Abu Jandal tidak mengambil langkah itu. Dia tetap menyerah. Ya, dia tidak melakukan tindakan ini, maka dia pun dibawa balik ke kota Makkah. Ikhwafillah rahimani wa rahimah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, ittahimu ra'yakum falaqad ra'aituni yawma Abi Jandal walau astati'u an arudda amra Nabi sallallahu alaihi wasallam la radattuhu. Kata Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jangan pernah percaya kalian dengan pendapat-pendapat logika kalian.
Kata Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Pendapat kalian, ide apa yang ada di pikiran kalian, jika bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW, salahkan pikiran kalian. Saya menyadari bagaimana di hari peristiwa Abu Jandal, dia menyebutkan perjanjian Hudaybiyah dengan hari peristiwa Abu Jandal, kami yang paling menyedihkan, yang disaksikan oleh di seluruh mata kaum muslimin. Bagaimana mereka mengikhlaskan temannya yang dengan keadaan terikat dan mereka diam saja, mereka bisa membalas. Musyrikin Quraisy cuma 3 orang. Mereka 1.000 orang lebih. Mereka bisa melakukan tindakan tertentu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomitmen dengan janjinya. Kata Sahal bin Hunayf, andai kata aku pada saat itu mau menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan tolak. Subhanallah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidh mengatakan, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ini adalah bahwa apa yang dialami oleh umat Islam pada perjanjian Hudaybiyah itu sangat tidak logis. Perjanjian-perjanjian itu, perjanjian poin-poin itu, poin yang keempat tadi, yaitu yang menyatakan bahwa jika ada orang Islam datang kepada Nabi Muhammad harus dikembalikan kepada Quraisy. Jika ada orang dari kaum muslimin ya datang kepada Quraisy tidak boleh dikembalikan. Namun jika datang dari Quraisy kepada umat Islam harus dikembalikan kepada Quraisy. Maka di saat itu pada waktu peristiwa Hudaybiyah, semangatnya musyrikin kaum muslimin adalah perang. Kita perang. Kita tidak mau damai-damaian. Mereka cenderung untuk berperang pada saat itu. Namun subhanallah, mereka menyadari. Setelah itu, mereka menyadari bahwa ternyata yang benar adalah apa yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ternyata kemaslahatan ada di dalam pasrahnya mereka terhadap ketetapan Allah SWT dan ketetapan Rasulullah SAW. Ikhwafillah, untuk sadar, ketika selesai perjanjian itu disepakati, ditulis, dibagi 2 kopi ini, tidak ada seorang pun umat Islam menerima dan ridho dengan poin-poin kesepakatan itu kecuali 1 orang saja yang ridho, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hanya Abu Bakar saja yang menerima totalitas dengan keputusan itu. Yang lainnya mereka dengan penuh kesedihan. Mereka bagaimana tidak sedih? Mereka ini keluar dari kota Madinah dengan penuh keyakinan bakal masuk kota Mekah. Dengan penuh keyakinan mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Ditambah mereka semakin yakin dengan apa? Sebelum berangkat Nabi SAW bermimpi bahwa beliau akan masuk kota Mekah. Beliau akan melaksanakan ibadah umrah, tawaf dan muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Dengan keadaan aman tawaf mengelilingi Ka'bah. Namun ternyata perjanjian ini memaksa mereka untuk pulang. Tidak ada umrah tahun ini. Mereka perasaan yang luar biasa yang mereka alami ikhwatal iman. Sampai disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Mereka hampir binasa dengan apa yang ada di hati mereka. Terutama syarat yang mengatakan bahwa jika ada dari orang Quraisy datang kepada umat Islam, harus dikembalikan ke Quraisy. Ini membuat sedih seluruh kaum muslimin, membuat kesal sebagian mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang paling sedih dalam hal ini adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar melihat bahwa poin-poin perjanjian sudah clear dan hampir dan tinggal ditulis saja, Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad SAW. Umar mengatakan, memperhatikan dialog ini. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Dialog ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, dan yang lain. Umar bertanya, ya Rasulullah,
Alasta Nabiyullah ya. Ya Rasulullah, bukankah engkau benar-benar utusan Allah, Nabiullah? Nabi SAW mengatakan, bala, benar, aku adalah utusan Allah. Ditanya lagi oleh Umar, alasna alal haqqi wa aduna alal batil? Bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Dan musuh kita di atas kebatilan? Ditambah lagi Umar mengatakan lagi, ya Rasulullah, bukankah korban kita kalau mati di surga dan korbannya mereka di neraka? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bala, benar wahai Umar. Umar bertanya lagi, falima nu'tid daniyata fi dinina idzan? Kenapa kita harus merendahkan diri ya Rasulullah? Kenapa kita harus menghinakan diri kita ya Rasulullah? Kita tidak perlu menghinakan diri kita. Kita lawan. Maksudnya Umar adalah seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku tidak akan bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan aku yakin Allah pasti membela. Umar bertanya lagi, "Awalaysa kunta tuhaddithuna anna sana'til baita fanatufu bihi?" Bukankah engkau telah berjanji kepada kami, menyampaikan kepada kami bahwa kita akan mendatangi Ka'bah dan kita akan tawaf keliling Ka'bah ya Rasulullah? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala. Fa akhbartuka anna na'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Namun apakah aku sampaikan kepadamu bahwa itu akan terjadi pada tahun ini? Umar mengatakan tidak. Nabi SAW menyampaikan, fa'innaka ati tawwifun bihi. Sesungguhnya kamu benar-benar akan mendatanginya dan kamu akan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan aman. Maka Umar pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya, kata Umar, ya Abu Bakar, awalaysa hadza nabiyullahi haqqan? Wahai Abu Bakar, bukankah Nabi Muhammad Nabi yang benar? Kata Abu Bakar, benar. Alasna 'alal haqqi wa 'aduwwuna 'alal batil? Bukankah kita di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Benar, kata Abu Bakar. Kemudian Umar bertanya lagi, falima nu'tid daniyata fi dinina idzan? Terus kemudian kenapa kita merendahkan diri kita di dalam beragama ini? Kita tidak perlu merendahkan diri, kita lawan mereka. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ayuhar rajul, innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ya'si rabbah wa huwa nasiruhu fastamsik bighazrih fa wallahi innahu 'alal haq. Hei orang, wahai manusia, kata Abu Bakar kepada Umar, wahai manusia, demi Allah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bermaksiat kepada Tuhannya. Dan Allah pasti membelanya. Pegang teguh talinya, beriman kepadanya, demi Allah, dia di atas kebenaran. Umar bertanya lagi, bukankah dia telah berjanji bahwa kita akan masuk ke kota Mekah dan tawaf? Kata Abu Bakar, benar. Apakah beliau menyampaikan akan terjadi pada tahun ini? Umar mengatakan tidak. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, pasti kamu akan tawaf. Masuk ke kota Mekah dan tawaf. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Musnad Imam Ahmad, riwayatnya serupa sekali. Cuman yang terjadi sedikit perbedaan adalah bahwa di dalam Musnad Imam Ahmad, Umar mendatangi Abu Bakar terlebih dahulu, baru mendatangi Rasulullah SAW. Jadi Umar mendatangi Abu Bakar terlebih dahulu, menanyakan dialog ini. Jadi dialognya terbalik. Antara Umar dengan Abu Bakar terlebih dahulu, baru kemudian Umar dengan Rasulullah SAW. Dan itu lebih bisa diterima dan lebih rajih ketimbang apa yang disebutkan di dalam riwayat yang lain. Kenapa? Karena jelaslah bahwa ketika Umar berdialog dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, jawaban-jawaban Abu Bakar ini mungkin masuk sebagiannya kepada diri Umar radhiyallahu anhu. Tapi ada protes-protes internal yang ada di dalam dirinya yang membuat beliau tidak segera menerima hal ini. Maka kemudian beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan jawaban-jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau,
membuat beliau menjadi lebih tenang. Ya, karena jika kondisinya sebaliknya, ya, karena jika kondisinya sebaliknya, setelah dengan Nabi SAW baru dengan Abu Bakar, menunjukkan ketidakpuasan Umar terhadap jawaban-jawaban Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan khalal, yang menunjukkan suatu cacat dalam diri atau dalam hal yang tidak layak pada diri Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah ya khwafillah. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan ketika surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, ketika surat Al-Fath itu turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk membacakan ayat-ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, afathunhu? Apakah itu Fathu Makkah? Apakah itu janji Allah Fathu Makkah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Na'am." Allah berjanji kota Mekah akan dikuasai oleh kaum muslimin. Maka tentramlah hati Umar radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dari peristiwa ini, dialog antara Abu Bakar dan Umar, Ana perlu menyampaikan beberapa faedah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini beliau menyampaikan bahwa bahwa Umar tidaklah menanyakan hal ini kecuali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar tidak bertanya kepada Ali, tidak bertanya kepada Utsman, tidak bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, tidak bertanya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau yang lainnya, tapi datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang Umar sadar, kaum muslimin semuanya tahu bahwa manusia yang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lebih mulia ilmunya, lebih mulia imannya, lebih luas wawasannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bagaimana keserupaan hujjah, keserupaan jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kesempurnaan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bagaimana begitu melekatnya diri beliau dengan Nabi Muhammad SAW sehingga sangat tahu tentang kondisi dan keadaan Nabi SAW, yang sehingga beliau menempatkan dirinya termasuk di antara orang-orang yang paling sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kaum muslimin, jika tidak bisa dikatakan keseluruhannya, mereka tidak ridha dengan keputusan-keputusan yang ada di perjanjian ini. Hanya satu orang yang ridha dengan sepenuhnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan berjalannya waktu, semakin terbukti dan semakin terlihatlah kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dan kebenaran utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terbukti dengan berjalannya waktu. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun la kadzib. Nabi yang tidak pernah berbohong dan berdusta. Benar-benar beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melupakan fenomena itu, kejadian itu, peristiwa itu. Beliau tidak melupakan kesalahan sikapnya pada saat itu. Bagaimana Umar merespon apa yang pernah dia lakukan itu, kesalahan sikap ini. Beliau mengatakan, "Maziltu asumu wa atasaddaqu wa usalli wa utiq min alladhi sana'tu makhafata kalami alladhi takallamtu bihi yawma idzin hatta rajautu an yakuna khairan." Aku senantiasa berpuasa, bersedekah, sholat, memerdekakan budak. Karena kesalahan-kesalahanku. Takut aku dengan ucapanku yang aku ucapkan pada hari itu. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala membalasku dengan kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Selesai perjanjian ini ditulis, masing-masing memegang kopinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Qumu fanharu thumma hliqu." Ayo kita pergi, kata Nabi.
Kita sembelih hewan korban kita, hewan haji kita, dan kemudian kita cukur rambut. Ya, perintah Nabi, potong hewan kalian dan cukur rambut-rambut kalian. Namun apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW ini tidak membuat para sahabat bergegas melakukannya. Mereka tidak berjejak dari tempat. Sampai 3 kali Nabi SAW menyampaikan, kumu, fanharu, famahliku. Bangun, potong kambing kalian. Cukur rambut kalian. Sampai 3 kali, namun tidak ada seorang pun yang bergeming. Mereka tetap. Mereka penuh dengan kesedihannya. Mereka penuh dengan kerinduan yang masih belum terbayar. Harapan mereka, mata mereka melihat Ka'bah untuk tawaf mengelilinginya. Mereka tidak kuat hati mereka ketika mereka menyadari bahwa hari itu pada tahun itu, bahkan tahun itu mereka tidak bisa masuk ke kota Mekah dan menunaikan ibadah umrah. Itu masih belum kenyataan yang masih belum bisa mereka terima di hati mereka. Maka Nabi SAW pun masuk ke kemah beliau, menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha, menyampaikan apa yang beliau lihat, yang beliau saksikan dari para sahabat. Maka Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, atuhibbu dzalik? Apa kamu ingin para sahabat mentaatimu ya Rasulullah? Agar mereka memotong hewan kurbannya, agar mereka memotong hewan kurbannya dan mencukur rambutnya? Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnak wa tad'u haliqaka fayahliquh. Engkau keluar ya Rasulullah, jangan bicara dengan siapapun. Hewan kurbanmu sembelih dan panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW keluar, tidak bicara dengan siapapun, ya, sampai beliau menyembelih onta yang beliau bawa. Beliau SAW memanggil tukang cukurnya yang bernama Khirash bin Umayyah radhiyallahu an. Nabi memerintahkan kepada Khirash untuk mencukur habis menggundul rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Rambut kepala beliau yang mulia dicukur habis rambutnya. Ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukur rambutnya, menyembelih kambing, menyembelih butnya, yaitu menyembelih onta yang beliau bawa, maka mereka pun semuanya bergegas menyembelih kambing-kambing mereka atau onta-onta yang mereka bawa, dan kemudian mereka mencukur rambut mereka masing-masing. Dan mereka lakukan itu dengan penuh kekesalan, dengan penuh kegalauan dan kesedihan. Ikhwafillah rahimani wa rahimahullah. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan beberapa faidah di dalam hal ini. Di antaranya adalah keutamaan musyawarah dan diskusi. Ya, pentingnya bermusyawarah. Karena di dalam hal ini kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gagasan dari istri beliau dan menerimanya dengan baik. Dan juga di antara faedahnya adalah jika ucapan itu diiringi dengan bahwa perbuatan itu lebih dominan, lebih mudah untuk dicontoh dan diikuti ketimbang sekedar perintah. Ya, ketimbang sekedar perintah. Terlebih lagi ada perintah ucapan plus praktek perbuatan. Itu akan lebih kuat lagi. Dan di sini juga menunjukkan bolehnya bermusyawarah dengan wanita yang memiliki keutamaan. Ya, bukan sembarang wanita, artinya wanita yang memang memiliki rajahatul ilmi wal aql. Yang memang mereka memiliki ilmu, wawasan, dan memiliki pemahaman yang luas. Ya, bukan sekedar wanita. Dan juga di sini menunjukkan keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bagaimana kecerdasan beliau radhiyallahu anha. Bahkan sampai-sampai Imamul Haramain, beliau sampai menyampaikan komentar dengan mengatakan, la na'lamu imra'atan asyarat bi ra'yin fa'asabat illa Ummu Salamah. Saya tidak pernah tahu seorang wanita yang memberikan ide dan gagasan dan benar idenya. Yang saya tahu cuma satu orang saja, yaitu Ummu Salamah. Itu ucapan Imamul Haramain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan
Sebagian lagi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menyertakan yaitu putri dari mertuanya Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, angkatlah Musa sebagai karyawanmu. Fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Karena sebaik-baik yang kau angkat sebagai karyawan adalah yang kuat dan bisa dipercaya. Dan kemudian ide itu diterima oleh ayahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selesai para sahabat mencukur sebagian dan sebagian memendekkan rambutnya, tidak mencukur. Maka Nabi SAW mendoakan orang yang mencukur habis rambutnya dengan 3 kali doa. Adapun yang memendekkan rambutnya didoakan dengan 1 kali doa. Sebagaimana Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, juga At-Tahawi dalam Syarah Mushkilul Atsar dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagian orang mencukur rambutnya pada hari peristiwa Hudaybiyah, sebagian lagi memendekkan, tidak mencukur habis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana yang memotong pendek ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati yang mencukur habis rambutnya. Nanya lagi mereka, ya Rasulullah wal muqassirin, bagaimana yang cuma dipendekin saja rambutnya dan tidak dicukur habis? Nabi SAW bersabda, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Nanya lagi mereka, untuk ketiga kalinya, ya Rasulullah, wal muqassirin. Bagaimana dengan memendekkan rambutnya ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal muqassirin. Juga yang memendekkan rambutnya. 3 kali untuk yang mencukur habis, sekali untuk yang memendekkan rambutnya. Kemudian sebagian bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu melebihkan untuk orang-orang yang mencukur habis? Melebihkan doa untuk mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, li'annahum lam yashukku. Karena mereka nggak ragu. Lam yashukku. Mereka tidak bimbang. Mereka tidak ragu. Ya, tidak ragu dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ragu dengan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan mencukur habis rambut ketika umrah atau haji, ya tahallulnya, ketimbang memendekkan. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak ragu. Dan ini menunjukkan juga bahwa keraguan itu ada pada orang-orang yang memendekkan rambutnya. Kalau mungkin ada yang bertanya, apa keraguannya? Ya, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, karena mereka melihat, ya, di hati mereka melihat bahwa Nabi SAW mencukur pada waktu yang belum waktunya. Mereka menganggap seakan-akan di hati mereka, ini belum waktunya cukur rambut habis. Tahallul itu setelah tawaf dan sa'i. Ya, mereka itu berdasarkan ya syariat pelajaran yang telah mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu akan mencukur itu, tahallul itu setelah tawaf dan sa'i. Dan di saat yang bersamaan, mereka juga tahu bahwa mereka wajib untuk mencontoh dan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang mereka lihat, dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham akan hal itu. Maka dalam hal ini, mereka karena adanya konflik yang ada di dalam hati mereka, ikut Nabi SAW wajib. Tapi di saat yang bersamaan waktunya tahallul setelah tawaf dan sa'i. Karena adanya kebimbangan, syak yang ada di lagu mereka, di hati mereka, itulah yang disebut oleh Nabi SAW tentang syaknya orang yang memendekkan rambutnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para sahabat pun menyembelih hadyu mereka. Dan yaitu seekor onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata
an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Bahwa kami menyembelih bersama Nabi SAW pada masa Hudaybiyah seekor onta untuk mengganti 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah apa yang terjadi pada saat itu. Dan kemudian nantinya insya Allah kita akan melihat pada kajian berikutnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke kota Madinah, dan di dalam perjalanan itu turunlah surat Al-Fath yang merupakan perjanjian yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan terhadap kaum muslimin. Dan bahkan ikhwafillah, ketika Allah menyampaikan inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kita akan membaca di dalam penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama terkait dengan apa yang dimaksud kemenangan yang nyata ini. Itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Unpredictable, sesuatu yang tidak diprediksi, ternyata sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kekalahan, yang diasumsikan sebagai kelemahan, ternyata disitulah titik balik kemenangan yang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada kaum muslimin. Dan kita berharap kepada Allah SWT, semoga segala kesedihan kita terhadap apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, segera berbalik menjadi sebuah kabar gembira kemenangan. Semoga pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslimin diberi hidayah, dibuka hatinya oleh Allah SWT untuk tergerak, untuk berani menghadapi kezaliman Amerika dan kezaliman Yahudi dan semua koalisinya terhadap Islam dan kaum muslimin. Semoga mereka diberi hidayah dan taufik oleh Allah SWT dan ditujukan kepada mereka bahwa seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini, mereka siap mengorbankan dirinya, hartanya, nyawanya untuk membela agama Allah SWT dan membela saudara-saudara mereka yang terzalimi di Gaza. Allah musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini ikhwah fillah, insyaallah pembahasan ini masih berlanjut, yaitu pulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik ya Ustaz Zuna. Masya Allah, sangat menarik sekali di perjanjian Hudaybiyah ini, penuh dengan apa namanya, penuh dengan musyawarah, guyub dan lain sebagainya, sehingga memberikan apa namanya win-win solution ya dalam hal ini. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini. Kemudian juga boleh bertanya langsung dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Kami persilakan jemaah. Baik, sudah ada yang raise hand di sini atas nama Umu Amr. Kami persilakan Umu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya hari ini. Yang menjadi pertanyaan ada beberapa Ustadz. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan situasi seperti yang tadi Ustadz jelaskan bahwa para sahabat merasa tidak puas, sampai ada juga yang mempertanyakan dari para sahabat, ini benar seperti ini ya Rasulullah, walaupun pada akhirnya para sahabat meyakini satu hal bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Nah, bagaimana situasi seperti itu Ustadz? Maksudnya kalau dikaitkan dengan kondisi yang sekarang, seringkali misalnya dalam satu kelompok
kemudian ustadznya atau kepala grupnya sudah memutuskan sesuatu, tetapi mungkin ada ketidakpuasan dari para anggotanya karena ketidaktahuan mereka. Akhirnya jadi semacam chaotic seperti tadi. Nah, bila seperti itu Ustadz, apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan dan atau kalau di masa sekarang bagaimana menyikapinya? Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama yang harus kita hadirkan di benak kita, di hati kita, adalah bagaimana kita memvisualisasikan kondisi dan kenyataan yang sedang dihadapi oleh para sahabat pada saat itu. Peperangan-peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan Quraisy. Masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat menyedihkan bagi mereka. Betapa tidak, bagaimana mereka sangat merindukan untuk menunaikan ibadah umrah atau haji. Yang itu semuanya terhalang dengan terjadinya peperangan dan permusuhan antara mereka dengan kaum musyrikin Quraisy. Dan itu menjadikan akumulasi kerinduan yang luar biasa di dalam hati umat Islam untuk bisa menunaikan ibadah umrah. Kita menyadari akan hal itu. Ya. Dan kemudian mereka sudah melakukan perjalanan ini. Mereka pakai ihram, mereka talbiyah. Ya. Mereka telah di benak mereka tidak ada istilahnya mereka bakal pulang tangan kosong sia-sia begitu. Mereka dengan penuh komit yang luar biasa, dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan tawaf, mereka akan sa'i, mereka akan ibadah umrah pada tahun itu. Mereka dengan penuh keyakinan yang luar biasa akan hal ini. Mereka sangat tidak menyangka bahwa itu tidak terjadi. Maka perlu dipahami ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah bahwa di dalam hal ini kegalauan para sahabat sangat akumulatif, ya, sangat luas, sangat luar biasa. Yang mereka alami itu membuat kita semakin memaklumi, oh, wajar. Kita bisa maklum apa yang menjadi kegalauan yang ada di hati para sahabat pada saat itu. Sekian tahun mereka tertahan, sekian tahun mereka tertunda untuk menunaikan ibadah umrah. Ketika mereka sudah melakukan perjalanan itu dengan segala persiapannya, dengan segala harapan-harapan besarnya, sudah terbayang di mata mereka, di hati mereka, bagaimana keagungan Ka'bah yang mereka ingin tawaf dan sa'i di sekitarnya. Ternyata itu semua tidak terjadi. Jadi, di sini mengajarkan kepada kita, ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, agar kita memiliki keimanan yang mutlak kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang beliau sampaikan adalah hak, ya. Apa yang beliau sampaikan adalah benar. Bahwa jangan sampai kita, ya, sebagaimana nasihat dari Sa'al bin Hunayf radhiyallahu an, ittahimu ra'yakum, ya, salahkan logika kalian. Walaqad ra'aituni yawma Abi Jandal walau astati'u an arudda amran Nabi sallallahu alaihi wasallam la radattuhu. Sebagaimana yang kita alami pada hari peristiwa Abu Jandal. Andai kata saya bisa menolak ketetapan Rasulullah SAW, aku akan menolaknya. Ya, ini lebih kepada hal tersebut. Namun ketika dikaitkan dengan kondisi sekarang di dalam sebuah perjalanan safar tertentu, misalnya di situ ada amir safar, maka pentingnya mengangkat seorang amir safar ini adalah tujuannya adalah supaya tidak terjadi kegaduhan di dalam perjalanan itu ketika semua memiliki ide dan gagasan. Dan itulah amir safar itu perlu ada, dan amir safar itu dipilih orang yang paling bijak, dipilih orang-orang yang paling memiliki wawasan ilmu. Dan juga sebagai seorang amir safar bukanlah berarti karena dia ditunjuk sebagai seorang amir kemudian dia menjadi seorang yang otoriter. Tapi pentingnya musyawarah di dalam hal ini, dan musyawarah itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah perjalanan safar, ya. Dan dengan keputusan-keputusan itulah, ya, keputusan-keputusan amir yang telah dimusyawarahkan, maka setiap anggota jamaah dalam safar itu
harus taat kepada amir ini. Ya, Anda tidak bicara konteksnya secara spesifik terkait dengan perjalanan safar haji atau umrah, tapi juga sesuatu yang lebih umum dari itu, bahkan termasuk di dalam kehidupan bernegara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustadz, mengenai istri tadi Ummu Salamah yang memberikan ide kepada Rasulullah SAW. Saat ini Ustadz banyak sekali pertikaian rumah tangga yang terjadi karena salah satunya istri bermajelis ilmu, punya ilmu. Ketika menyampaikan ilmu yang sedikit itu kepada suami, kemudian suami seringkali menolaknya. Mungkin salah satunya adalah cara menyampaikannya Ustadz. Karena biar bagaimanapun biasanya suami biar tidak tahu, kalau dikasih tahu kesannya tanda kutip digurui oleh istrinya, sehingga suami merasa dikecilkan. Mohon nasihatnya atas situasi yang seperti ini Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khair. Memang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita semua menyadari menjadikan laki-laki atau suami sebagai qawwam di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam, pilar, pemimpin terhadap wanita. Yang di dalam hal ini memang Allah Subhanahu wa taala melebihkan mereka karena mereka yang diberi amanat tanggung jawab untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka dia sebagai mas'ul, sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terbesar di dalam sebuah rumah tangga adalah suami atau bapak. Maka anggota dari rumah tangga itu, istri dan anak, pun harusnya menyadari bagaimana sih adab dan etikanya ketika ingin menyampaikan sebuah gagasan, ide, atau mengkritisi pemimpin mereka, suami mereka, ayah mereka. Ya, menyalahkan dengan kalimat langsung, dengan mengatakan Anda salah, kamu tidak begini, harusnya begitu, kamu tidak boleh begini, harusnya kamu harus begitu. Kalimat-kalimat ini bisa kita bayangkan siapa pemimpin dalam tanda kutip, pada semua pemimpinnya secara umum. Mau pemimpin negara, mau pemimpin organisasi, mau pemimpin kelompok partai tertentu, atau pemimpin perusahaan, ya, yang bisa menerima sebuah ide yang disampaikan dengan kalimat yang berkesan mereka disudutkan atau disalahkan. Seorang pemimpin tidak akan menerima begitu saja, kecuali memang mereka yang memang memiliki hati yang sangat luas, yang sangat memiliki kesabaran yang besar, yang memiliki pemahaman wawasan yang sangat luas. Namun kita sadar bahwa di zaman ini mencari orang yang seperti itu tidaklah mudah dan gampang. Maka memang harus seorang wanita ketika mereka diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wawasan ilmu yang lebih karena lebih sering menghadiri majelis ilmu, pertama, sadari bahwa kelebihan ini adalah sesuatu yang bukan untuk dibanggakan tapi disyukuri. Dan juga di samping bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada suami yang mereka itu bersusah-susah, berpayah-payah, mencari nafkah, menegakkan amanah dan tanggung jawab rumah tangga, yang menjadikan Anda para wanita, para ibu, bisa lebih leluasa untuk mengkaji, belajar agama, online maupun offline. Punya ada spare waktu untuk menjalankan itu semuanya. Jika sebagian suami yang tidak bertanggung jawab, juga membebankan kepada istrinya amanah dan tanggung jawab di dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, bisa jadi sebagian wanita atau sebagian istri yang punya beban yang sama seperti suaminya, dia tidak akan memiliki kesempatan dan waktu yang sama untuk belajar, menuntut ilmu, mengkaji, memiliki wawasan yang lebih. Mereka kehilangan momentum-momentum dan kesempatan-kesempatan tersebut. Jadi harus dipahami bahwa adanya ini, kelebihan ilmu, karena dimudahkan untuk belajar dan menuntut ilmu, di situ juga ada jasa suami-suami Anda. Maka ucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, berterima kasih karena peran itu. Ya, peran mengambil alih amanah tanggung jawab, walaupun memang itu adalah tanggung jawab mereka. Tapi ketika mereka totalitas di dalam memenuhi tanggung jawab itu mencari nafkah, membuat Anda memiliki peluang yang lebih untuk belajar, menuntut ilmu, memahami banyak hal yang belum dipahami oleh suami-suami Anda. Nah, dengan hal ini, akhwati fillah, ya, secara khusus para wanita, para akhwat di sini, ketika ingin memberikan ide kepada suaminya, bukan dengan kalimat yang
menggurui, mengajari, menginstruksikan dengan kalimat instruksi atau perintah, ya, menyudutkan atau menunjukkan kelemahan dan kebodohan, ya, kelemahan karena ketidaktahuan. Tapi coba ajukan dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah tidak sebaiknya jika begini? Apakah menurutmu kalau jika permasalahannya begini, apakah mungkin dengan cara seperti itu? Apakah mungkin kita tidak lebih menanyakan kepada yang lebih paham? Jadi mengajukan pertanyaan. Pertanyaan terbuka, tapi tanpa disadari mengarahkan kepada solusi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masih boleh ada pertanyaan Ustadz ini? Ahlan wa sahlan. Boleh. Ya, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum. melindungi Ustadz dan keluarga serta diberikan kemudahan. Ustadz mohon nasihatnya. Sebenarnya ini mungkin sudah terjadi berulang-ulang setiap tahunnya. Tetapi untuk meningkatkan kembali keimanan serta kepercayaan diri Ustadz tentang perayaan atau pengucapan tentang Hari Krismas Ustadz. Ya. Hari Raya umat Kristen. Di Amerika ini Ustadz, biasanya perayaan Hari Natal ini sudah dimulai dari awal-awal Desember. Nah, sudah ada di setiap tempat-tempat kerja, kita diundang oleh manajer untuk merayakannya di tempat kerja, Ustadz. Nah, kalau di sana berarti kita hadir, kita makan-makan. Kemudian tidak ada acara misa atau ceramah-ceramah agama, nggak ada Ustadz. Jadi cuma datang, kita makan-makan, kadang-kadang di tempat kerja, kadang-kadang di luar tempat kerja. Dan itu memang diundang untuk seluruh karyawan. Dan di situ pasti ada ucapan-ucapan selamat Natal. Bila situasinya seperti ini, mohon nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah, jawaban Anda terkait dengan hal ini, antum yang lebih tahu tentang situasi yang ada di sana. Pertama yang mendasar yang harus dipahami bahwa mengucapkan selamat Natal walaupun dengan bentuk tidak ada keyakinan seperti yang mereka yakini, itu adalah sesuatu yang haram. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena mengucapkan selamat terhadap sebuah ritual, sebuah keyakinan akan lahirnya sosok anak Tuhan atau lahirnya sosok Tuhan. Ya, itu yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Walaupun kita tidak meyakininya, namun ketika kita mengucapkan selamat kepada mereka, artinya kita mengucapkan selamat terhadap perbuatan kufur, kesyirikan, kemunkaran yang mereka perbuat. Bagaimana seorang muslim mengucapkan selamat kepada seseorang yang berbuat kekufuran? Selamat atas kekufuran Anda ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sadar bahwa mengucapkan selamat kepada maksiat yang lebih ringan saja nggak boleh. Ya, selamat ya atas pencurian Anda. Selamat ya atas pembunuhan yang baru Anda lakukan. Ini mencuri dan membunuh dosanya lebih ringan daripada kekufuran, kesyirikan. Ini adalah kemunkaran di atas kemunkaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun kita tidak menyertai dengan walaupun tidak menyertainya dengan keyakinan-keyakinan seperti yang mereka yakini, setidaknya itu adalah sebagai bentuk tasyabbuh dengan mereka, menyerupai mereka, menyerupai ritual, kebiasaan dan lain sebagainya. Yang seorang muslim dia dituntut untuk menjaga iman dan akidahnya melebihi apapun, terlebih lagi ketika dia tinggal di negeri-negeri yang syiar-syiar kesyirikan dan kekufuran itu dominan di negeri tersebut. Jangan sampai ikut hanyut di dalam ritual-ritual itu. Baik itu ritual itu yang ditunjukkan sebagai ritual yang sifatnya adalah prosesi misa, yang ada ritual keagamaan di sana, atau ritual-ritual kebahagiaan ya, yang menunjukkan cuma pesta, pora dan sebagainya, tapi adalah sebagai bentuk kemasan dari sebuah momentum keagamaan yang mereka rayakan. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As menyampaikan di dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, man bana bi ardil musyrikin wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang tinggal di negerinya kaum musyrikin,
dan kemudian ikut meramaikan Nairuz dan Mahrajan mereka. Nairuz dan Mahrajan itu adalah sebuah acara hari raya yang mereka merayakan hari-hari tersebut yang dikaitkan dengan momen-momen keagamaan mereka. Artinya ikut meramaikan Nairuz dan Mahrajan mereka, perayaan-perayaan keagamaan mereka, dan ikut menyerupai mereka sampai mati. Seperti itu kondisinya, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Usyra ma'ahum yaumal qiyamah. Ini ancaman yang berat ya terhadap orang yang mereka tidak memiliki komitmen untuk menjaga akidah dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhidnya. Ketidakenakan terhadap teman sejawat, teman sepekerja terkait dengan hal ini. Saya yakin wallahu a'lam bishawab. Dengan kondisi yang terjadi juga ya yang bagaimana perkembangan di negara-negara seperti Amerika dan Eropa dan sebagainya, bagaimana mereka sangat memperhatikan melihat bagaimana sikap dan keyakinan umat Islam, membuat mereka lebih penasaran, ingin lebih mendalami dan mengkaji. Jadikan ini sebagai momentum bagi kita semuanya, bagi antum semuanya, wahai kaum muslimin wal muslimah, untuk menunjukkan jati diri dan eksistensi seorang muslim. Bagaimana seorang muslim bersikap terhadap hal-hal yang seperti ini. Bahwa untuk yang satu hal ini, tauhid, kita tidak punya nilai tawar. Tauhid tidak ada nilai tawarnya. Bahwa tidak ada tawar-menawar dalam tauhid dan kesyirikan. Kita semua meyakini bahwa Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ketika mereka bertanya, tunjukkan sikap Anda sebagai seorang muslim. Saya seorang muslim dilarang untuk mengucapkan Merry Christmas, ya, selamat atas kelahiran Yesus. Karena kalian meyakini Yesus ini sebagai anak Tuhan, sebagai penebus dosa, sebagai jelmaan Tuhan, yang kami mengucap ini adalah dosa, termasuk adalah dosa yang paling besar di dalam agama kami. Bagaimana kemudian kami memberikan ucapan selamat terhadap seseorang yang melakukan sebuah kemaksiatan dan dosa. Ya, sebagaimana kami tidak boleh mengucapkan selamat atas pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan apapun, mengucapkan selamat terhadap ritual perbuatan syirikan, itu dosanya lebih besar dari itu semuanya. Tunjukkan eksistensi akidah antum, dan itu sebagai momentum untuk mendakwahi mereka tentang tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ini ada satu yang terakhir Ustadz dari Ummahat di US. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Afwan, pertanyaannya di luar tema, yaitu tentang masturbasi Ustadz. Bila ada hubungan suami istri yang jarak jauh di berbeda negara, sehingga kesulitan dan untuk menjaga agar tidak berzina, apakah diperbolehkan masturbasi untuk laki-laki juga untuk yang perempuan dengan alasan tadi Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, di dalam fikih, kalau bicara hukum asalnya adalah hukum masturbasi itu haram. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menghalalkan satu hal. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, yaitu mereka-mereka yang berhubungan hanya dengan istri mereka atau hamba sahaya mereka. Ya, dan ketika mereka melakukan itu dengan istrinya, maka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Barang siapa yang mengharapkan di luar itu, ya, Imam Syafi'i mengatakan di luar itu, ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat luas. Termasuk dalam konteks ini adalah onani ataupun masturbasi. Faulaika humul adun, maka dia melampaui batas. Ya. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tapi ya, di saat yang bersamaan juga Anda sampaikan bahwa larangan Allah itu bertingkat. Ada yang haram yang merupakan kabair, ada yang haram yang tidak merupakan kabair. Diharamkan, tapi ketika melanggarnya tidak termasuk dalam dosa besar. Kenapa tidak termasuk dalam dosa besar? Karena tidak ada konsekuensi kisos terhadap dosa tersebut. Ya, seperti masturbasi dan onani. Beda dengan perbuatan zina. Yang perbuatan zina ini termasuk kabair. Perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Ya, dan sangat buruk lagi akibat dan dampaknya. Yang ini
jika seseorang di dalam kondisi yang muttar, yang sangat mendesak, mau tidak mau dia harus memilih salah satu dari keduanya, maka dia mengambil yang paling ringan madaratnya daripada yang berat madaratnya. Ya, dia mengambil langkah madarat yang lebih ringan daripada terjerumus dalam zina, maka itu adalah pilihan yang lebih baik. Walaupun juga, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, eh, hubungan jarak jauh ini, suami istri, ini adalah sesuatu yang tidak sehat, yang kurang, yang tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan dan kurang sehat. Karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kamu tinggal bersamanya, ya, agar kamu dekat merasakan tentram berdekatan dengannya. Dan Allah memupukkan di antara kalian mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Ya, jadi sini akhwafillah, ana lebih menyarankan kepada yang sedang LDR, ya, supaya mencari solusi supaya tidak menjadi seperti itu. Sebagiannya salah satunya mengalah. Jika memang harus misalnya pindah dari yang satu untuk ke negeri yang lain ke tempat yang satu dengan ke tempat yang lainnya, ya, apakah yang di Indonesia ke luar negeri atau yang di luar negeri balik ke dalam negeri, dengan mengorbankan sedikit banyak hal, tapi untuk memenangkan keluarga itu adalah suatu hal yang memang layak untuk diperjuangkan. Karena antum sadar, kita tahu bahwa ketika nanti pada titiknya seseorang itu harus pensiun, dia harus berhenti bekerja, di masa itu sudah tidak ada lagi partner, tidak ada lagi teman bisnis, tidak ada lagi ini dan itu. Yang ada hanyalah keluarga. Hanya keluarga. Maka mereka yang menjadi pendamping hidup kita, mereka yang masih terus mengingat kita. Apalagi ketika antum tidak ada, kita tidak ada ketika kita meninggal dunia. Tidak ada lagi kita mengharapkan teman, partner bisnis, ya, dan yang lain sebagainya. Semua akan mendelete kontak nama kita dari handphone mereka, dari pertemanan mereka di media sosial dengan kita, karena melihat kita sudah tidak ada. Namun tidak dengan kerabat dan orang terdekat kita, pasangan kita, anak-anak kita, yang mereka kita tuntut untuk berkorban karena profesi dan pekerjaan, karena tuntutan karir. Kita meminta mereka memaklumi dan berkorbanlah kalian, maklumilah nasib saya, kondisi saya dan lain sebagainya. Namun ternyata mereka lah orang-orang yang paling besar jasanya untuk kita. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Swedia, diwakili oleh Ibu Ida Rasyad. Kami persilakan. Ya, jazakumullah khairan Kang Z atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga Ya, Ustadz, dan alhamdulillah. semoga materi yang Ustadz sampaikan menjadi amal jariah buat Ustadz dan dapat kami amalkan. Ustadz mendengar paparan tadi Ustadz ya, begitu ketika Ali berkeras untuk tidak menghapus nama Rasulullah, dan Rasulullah menghapus dengan tangannya, membuat merinding ya Ustaz, membuat sampai sedih gitu Ustaz ya. Memang kalau mendengarkan kisah ini bisa sedih gitu Ustaz ya. Yang ingin tanyakan ini Ustaz, ada pertanyaan titipan dari Ukti di Swedia. Kebetulan Fulana akan melaksanakan umroh dalam waktu 3 minggu lagi. Tadi mendengar pemaparan Ustadz yang katanya kalau tahalul itu mencukur seluruh kepala, Allah akan merahmati, dan sampai 3 kali dikatakan Rasulullah. Yang ingin ditanyakan, bagaimana kalau kita membadalkan umroh Ustadz, setelah kita umroh dan membadalkan tahalulnya itu dilakukan setelah umroh selesai membadalkan keduanya, atau satu-satu Ustadz, umroh yang bersangkutan umroh dulu dan tahallul, dan kalau memang harus tahallul dahulu, apakah sama dengan yang tadi disampaikan, mencukur sampai botak kepalanya itu mendapat rahmat dari Allah gitu. Jadi kalau 2 kali umroh kan tahallulnya itu 2 kali ya Ustadz ya gitu. Jadi Betul. mana yang jadi
Untuk yang pertamanya kan berarti jangan dibotak dulu ya Ustaz. Bagaimana mohon pencerahannya Oke. Ustaz tentang Nah, barakallahu fiik. Mengenai tahallul bagi mereka yang melakukan badal umrah setelah umrah. Jadi, apakah dia harus memendekkan dulu, muqassir dulu, setelah itu? Ini konteksnya harus diingat ya, ikhwani wa akhwati fillah, bahwa memendekkan, mencukur habis itu untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Kalau untuk wanita, tahallulnya cuma memotong seruas jari. Ya, seruas jari, dia memegang rambutnya yang panjang itu, dipegang, dan diambil dari ujung, itu kurang lebih seruas jari. Itu adalah tahallulnya wanita. Yang memendekkan dan mencukur habis ini laki-laki, ya, bukan untuk wanita. Perlu dipahami, jangan sampai nanti ada sebagian wanita, karena mungkin keawamannya ini, kata Ustaz Ali, saya harus cukur habis nih, karena pahalanya lebih banyak. Akhirnya digundul rambutnya. Lah, ini untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dia karena ingin membadalkan nantinya, kemudian dia memotong pendek saja terlebih dahulu, baru setelah itu dia nanti yang keduanya baru mencukur habis? Jawabannya adalah tidak mesti seperti itu. Ya, tetap dia boleh mencukur habis di umrah yang pertama. Dia cukur habis, gundul misalnya. Nah, terus bagaimana dengan tahallul yang kedua? Para ulama menjelaskan bahwa kalau tahallul yang kedua, rambutnya nggak ada, masih belum tumbuh misalnya, maka tetap dengan silet cukur misalnya, dia melewatkan di kepalanya. Melewatkan silet cukur itu di kepalanya. Demikian pula dengan tahallulnya orang botak. Ya. Apakah orang botak nggak pakai tahallul? Tetap tahallul. Apa yang dilakukan oleh orang botak? Tahallul nggak ada rambutnya. Yaitu dengan melewatkan silet cukur di kepalanya. Begitu saja. Dengan melewatkan silet cukur di kepalanya, maka dia telah melakukan prosesi tahallul. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Kebetulan yang umroh anak laki-lakinya bersama ibunya Ustaz. Jadi Tanggal kemungkinan berapa? kedua-duanya. Karena tanggal 29 Desember ini umrah insya Allah. Sampai Tanggal awal tahun. 20, tanggal 24 dari Swedia Ustaz dengan jemaah Masjid Stockholm di Swedia. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu Iya, di Mekah atau di Madinah. Karena akhir tahun insya, 28-29 anak umrah. Sampai awal Masya Allah. awal Januari insya Allah. Sampai 4 Januari juga Ustaz. Oh, Masya Allah. insya Allah. Alhamdulillah. Satu lagi bisa Ustaz? Boleh, silakan. Semoga Allah mudahkan perjalanan umroh Ustaz ya, fi amanillah. Ya, Ini ya. mengenai tentang di Swedia kalau bulan Desember dan musim Natal begini Ustadz, banyak yang di rumah memasang pohon Natal, tapi Ya. keluarga itu Muslim atau bersuamikan yang mu'alaf. Dan ketika kita sampaikan secara baik gitu Ustadz, alasannya untuk anak-anak karena anak-anak senang dengan pohon-pohon Natal ini. Nah, bagaimana itu? Apakah itu termasuk kepada menyerupai satu kaum juga Ustadz yang untuk itu karena itu perayaan Natal mereka walaupun tidak meyakini tapi karenanya untuk kesenangan anak-anak gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, benar. Itu termasuk tasyabbuh yang dilarang. Yang seharusnya kita, para orang tua, harus menanamkan kepada anak-anak kita keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran yang mencerminkan ajaran tauhid dan ajaran agamanya. Bukan malah mengajarkan hal-hal yang malah menjadi syiar bagian dari agama di luar Islam. Ya, terutama memang fitnah bagi mereka yang tinggal di masyarakat yang dominan kaum musyrikin ada di sana. Maka menanamkan kepada anak-anak Anda, anak antum semuanya, untuk memiliki akidah tauhid, memiliki pemahaman bahwa kami tidak merayakan, kami sebagai seorang muslim, kami memiliki sikap seperti ini, kami seorang muslim adalah begini dan begitu, adalah jauh lebih dibutuhkan bagi antum semuanya yang tinggal di negeri dan masyarakat kaum muslim, orang-orang musyrikin, ketimbang mereka yang tinggal di negerinya umat Islam. Ya, jangan sampai anak-anak kita yang tertanam di benak dan di mindset mereka, yang terrecord di alam bawah sadar mereka, adalah kebahagiaan ritual yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, bahwa di saat itulah adanya perayaan, di situ adanya happiness, di situ ada sesuatu yang menyenangkan, yang gegap gempita, yang riang gembira dan lain sebagainya, yang
itu tidak mereka rasakan ketika di dalam ritual keagamaan agamanya sendiri. Ya, jangan sampai seperti itu yang muncul di benak anak-anak kita, memori itu yang terekam dalam diri mereka. Karena ini termasuk bagian dari pendidikan. Yang perlu disadarkan kepada anak-anak kita adalah diajarkan bahwa ini adalah ritual yang tidak benar. Bahkan agama Nasrani sendiri ini mengadopsi semua itu semuanya simbol-simbol perayaan Christmas ini dari agama paganisme, ya, dari mulai penanggalan 25 Desembernya itu bukan hari tanggal lahirnya Yesus, dari kenapa kok ada sosok Sinterklas, ya, kenapa kok ada pohon Natal, kenapa dikaitkan dengan hadiah, kenapa dengan ini, semua simbol-simbol itu dikutip dan diambil dari kaum penyembah berhala, kaum pagan yang kemudian diadopsi, ya, dan dikemas oleh orang-orang Nasrani terutama dari Romawi yang mengemas itu semuanya dengan kombinasi-kombinasi yang ada menjadi sebuah suatu ritual baku, yaitu perayaan Christmas yang sekarang dirayakan secara masif di banyak negara. Padahal kalau kita merujuk kepada keyakinan mereka sendiri, ajaran kitab suci mereka, tanya orang Nasrani, apakah memang ini diajarkan di agama kalian? Kalian harus merayakan Natal. Ya, apakah ada perintah nas dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya, sampai misalnya dalam kitab Perjanjian Baru itu sampai kitab Wahyu misalnya. Apakah itu ada ajaran untuk merayakan Natal? Apakah memang perayaan itu tanggal 25 Desember? Apakah memang perayaannya harus dengan beli pohon, dengan hadiah, dengan meyakini adanya Sinterklaas, Sinterklaas yang Saint Claus itu yang dengan pakaian merahnya, dengan topinya, dengan ini semuanya dari mana semuanya? Cerita-cerita itu semuanya, ya, dari mana kombinasi-kombinasi ajaran-ajaran yang kemudian dijadikan sebuah hal yang baku dan dimasukkan di dalam film-film sehingga menjadi sebuah budaya yang masif. Ya, walaupun di negara-negara yang nggak ada saljunya pun dipaksain harus menyediakan kapas kah dan lain sebagainya untuk berkesan yang seperti itu. Padahal di saat yang bersamaan mereka meyakini bahwa di saat Yesus itu dilahirkan sebagaimana di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, bahwa dia dilahirkan di saat itu para malaikat pernah ketemu dengan sebagian penggembala kambing yang sedang mengembalakan kambingnya. Bagaimana penggembala kambing mengembalakan kambingnya di saat salju sedang turun? Ya, emang kambingnya makan es, makan salju, atau makan rumput? Ya, ini sekedar contoh saja bagaimana tidak nyambungnya keyakinan itu dengan kitab suci mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Fi amanillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Ustadz, ini satu pertanyaan terakhir dari melalui chat dari tadi dari Ummu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga dan memberi kebahagiaan kepada Pak Ustadz dan juga keluarga Ya, serta ya. jamaah Bumi Pemengaji yang menyimak kajian ini baik langsung ataupun tidak langsung. Baik, untuk pertanyaannya tentang memilih guru, pertanyaannya tentang memilih guru, apakah kita masih boleh menuntut ilmu dari ustadz yang masih terang-terangan merokok bahkan selama memberikan ceramahnya? Mohon nasihatnya Ustadz, sesuai syariat yang benar itu seperti apa? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah. Memang mau mengharapkan apa dari guru yang sedemikian? Ya, sampai kereta Di api samping gitu. belajar agama, yang harus dipahami bahwa belajar agama itu bukan hanya sekedar transfer knowledge, ya, bukan sekedar transfer knowledge. Jangan disamakan agama dengan pelajaran-pelajaran dunia. Kalau bicara pelajaran dunia, kita mau belajar tentang sebuah teknik nuklir misalnya dari seorang dosen yang ateis misalnya, ya no problem karena memang dia pakarnya, yang kebetulan memang ahlinya. Yang tidak mau kita harus mengambil ilmu dari seorang yang ateis yang memang dia pakarnya di bidang teknik nuklir, misalnya terkait dengan urusan dunia. Ya, kita mau belajar tentang hal-hal yang lainnya urusan dunia, oke lah, nggak perlu memperhatikan tentang adab, akhlak dari sang pengajar. Tapi agama, qala Allah wa qala Rasul, inna hadzal dina ilmun fa'khudhu amman ta'khudhuna dinakum, ya, bahwa inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudh dinahu. Sebagaimana kata Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa agama ini, ilmu ini agama gitu, bagian dari agama.
Maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmunya. Antum kita semuanya tidak hanya sekedar belajar sesuatu yang merupakan transferan ilmu saja, knowledge saja, pengetahuan, tapi kita belajar tentang adab, tentang akhlak, tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan keberkahan dari Allah dari apa yang dipelajari. Bagaimana seseorang dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah jalla jalaluh, juga membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mulut yang mengepulkan asap rokok, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah salah satu sikap yang kurang beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memang seorang guru yang saleh, seorang guru yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memaksa dan mendidik dirinya sendiri untuk menghilangkan atau menghindari rokok, ya. Karena dia tahu bahwa perokok itu tidaklah seorang perokok kecuali adalah orang yang memperturutkan dan juga memperturutkan hawa nafsunya. Karena secara knowledge, secara ilmu pengetahuan, semua ahli, ya, kita tidak pernah mengetahui sesuatu yang mudaratnya disepakati secara masif oleh seluruh agama, oleh seluruh latar belakang ilmu pengetahuan seperti rokok. Ya, kenapa? Karena kita bicara khinzir atau babi, masih khilaf antara umat Islam dengan di luar Islam. Ya, umat Islam, Yahudi mengatakan babi haram, mudarat. Ya, tapi di luar Islam yang lainnya mungkin mereka melihat banyak maslahat dan manfaat. Kita masih khilaf urusan babi dengan di luar Islam. Tapi urusan rokok, muslim, kafir, agama apapun itu, ateis, mungkin mereka pun sadar bahwa itu sangat buruk dan mudarat, sangat jelek sangat jelek dampaknya terhadap seseorang. Yang artinya ketika secara ilmu pengetahuan, secara knowledge, orang itu tahu bahwa ini mudarat, namun tetap dipakai dan dikonsumsinya, maka tidak lain dan tidak bukan bahwa dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Allahul musta'an. Bagaimana kita bisa belajar dan mendapatkan keberkahan ilmu dari orang yang seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Baik, sekarang jazakallahu khairan Ustaz, atas penjelasan-penjelasannya. Dan sebelum diakhiri, yang akan berangkat umroh, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan ya pada Ustadz dan juga jamaah di Swedia, Ibu Ida Rasyad dan seluruh jamaah yang berada di Stockholm, Swedia ya. Doanya zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairan, apa ya, haitsuma kunta, itu saja. Aduh, jarang dibaca ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kelancaran kepada siapapun yang akan berangkat ibadah umroh. Tapi alhamdulillah sudah tidak terasa sudah pukul 21:54. Untuk pekan depan temanya masih ini Pekan sama. depan temanya Hudaybiyah, kemenangan terbesar dalam Islam. Hudaybiyah, kemenangan terbesar dalam Islam. Baik. Hudaybiyah, kemenangan terbesar dalam Islam. Baik. Baik, alhamdulillah, dengan demikian perjumpaan kita di kajian Sirah Nabi SAW edisi 4 Desember 2023 ataupun juga bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah, diakhiri pada pukul 21:55. Kami haturkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir yang telah menyempatkan memberikan kajian pada malam hari ini sampai dengan pukul 22. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala jariah kepada Ustaz dan juga keluarga senantiasa sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia Bumi Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini, dan salam hormat juga untuk seluruh jemaah kajian Bumi Mengaji pada malam hari ini yang telah konsisten hadir senantiasa mengikuti kajian Sirah Nabi SAW. Walaupun minkum, kita akhiri saja dengan hamdalah serta doa kafaratul majelis alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Selamat istirahat. Ya, Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.